Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawanku mahasiswa di program studi hukum keluarga Islam serta para pemerhati hukum dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Laboratorium Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam UMM. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai fikih mawaris. Saya Adalia akan membahas tentang landasan filosofis fikih mawaris di Indonesia. Sedangkan saya Nabil Nizam akan membahas seputar landasan yuridis normatif penerapan fikih mawaris di Indonesia, disertai dengan apa sih tugas pertama kita pada pertemuan kali ini, dan menyertakan kontrak belajar di akhir video ini. Untuk itu, tetap tonton video ini. Landasan filosofis fikih mawaris di Indonesia, dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini, di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku di masyarakat. Nah, siapa sih pewaris itu? Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia tersebut dan menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalkan pewaris. Sedangkan harta peninggalan ialah harta waris yang akan dibagikan kepada para ahli waris. Adapun bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat Islam, yakni ada 6, ada 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, dan 2/3. Adapun landasan secara yuridis normatif penerapan fikih mawaris di Indonesia tidak bisa terlepas daripada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada intinya memberikan jaminan bagi setiap individu warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Secara spesifik, Islam mengatur dan mensyariatkan adanya pembagian harta warisan yang terlingkup dalam fikih mawaris. Hal ini dibuktikan dalam adanya beberapa ayat dalam Quran surat Al-Baqarah, semisal Quran surat Al-Baqarah ayat 180 yang menyebutkan bahwasannya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaironil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin haqqan alal muttaqin. Atau ayat 7 surat An-Nisa menyebutkan juga lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu au kasur nasibam mafruḍo. Dan yang terakhir di dalam ayat 33 di surat yang sama, yakni An-Nisa, menyebutkan walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Atas beberapa landasan dalam Quran surat An-Nisa tersebut yang menyebutkan adanya suatu kewajiban untuk melaksanakan pembagian warisan, maka seharusnya negara pun akan menjamin tentang peribadahan yang berupa memberikan harta warisan tersebut. Nah, untuk daripada itu, hal ini pun sudah diimplementasikan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 49 ayat 1 menyebutkan bahwasanya kompetensi absolut peradilan agama adalah menyelesaikan perkara waris. Perkara waris yang dimaksud adalah tentang satu, subjek-subjek siapa saja yang berhak mendapatkan waris. Yang kedua, tentang harta warisannya. Yang ketiga, yakni tentang bagiannya, dan yang terakhir adalah prosedur pembagiannya. Nah, jikalau kita melihat sekarang adanya suatu kewajiban untuk memberikan warisan atau peninggalan seorang yang meninggal, maka dalam hal ini kita perlu mengidentifikasikan apa sih, berapa sih bagian-bagian bagi mereka tersebut. Nah, bagian-bagiannya juga bisa diidentifikasikan dari 3 ayat dalam Quran surat An-Nisa. Yang pertama, yakni bagian yang pertama kita lihat pada Quran surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarok wa in kanat wahidatan falahan nisf
wali abawahi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus mim ba'di wasiyati yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Adapun dalam Quran surat An-Nisa ayat 12 menyebutkan bahwasanya walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rub'u mimma tarakna mim ba'di wasiyatin yusina biha audain walahunna rub'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus fa in kanu aksara min dalika fahum syuraka'u fis sulus mim ba'di wasiyati yusa biha audainin ghairu mudhar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Nah, adapun juga yang secara spesifik lagi di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang terakhir, yakni ayat 176, bahwasanya yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaan falidzakari mislu haddil unsayain yubayyinullahu lakum antadillu wallahu bikulli syai'in alim. Nah, terhadap 3 landasan secara normatif tadi tentang berapa sih bagiannya, sebenarnya kompilasi hukum Islam juga menyebutkan khususnya pada buku kedua bab ketiga dari pasal 176 sampai 191 menyebutkan beberapa bagiannya, ataupun dalam jurisprudensi Mahkamah Agung juga menyebutkannya. Namun begitu, ada beberapa ketidakjelasan yang perlu dipertegas, dan ini merupakan suatu soal yang mungkin kawan-kawan praktikum sekalian harus jawab. Kira-kira apa sih hasil analisis teman-teman terhadap terhadap ayat 12 Quran surat An-Nisa? Di sana disebutkan tentang beberapa bagian. Terutama di sini yang paling mengganjal adalah kata-kata ikhwah. Nah, ada beberapa pendapat sahabat, ada beberapa pendapat ulama, bahkan dimasukkan dalam kompilasi hukum Islam. Namun demikian, kompilasi hukum Islam menurut konsiderannya huruf B hanyalah suatu ketentuan yang dapat diterapkan atau tidak. Artinya, jikalau kawan-kawan praktikan sekalian menjadi hakim, maka kawan-kawan tidak harus berpatok pada kompilasi hukum Islam walaupun disarankan. Untuk daripada itu, tugas pertama kita, saya ulangi sekali lagi, adalah menganalisis ketentuan pembagian warisan. Berapa sih harta warisannya yang tercantum di dalam Quran An-Nisa ayat 11. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan serangkaian peraturan yang menjadi kontrak belajar dalam semester ini. Peraturan yang pertama, yakni setiap materi pembelajaran disertai dengan tugas-tugasnya akan selalu kami upload selambat-lambatnya jam 1 siang di setiap hari Senin. Selanjutnya, batas pengumpulan tugas adalah pada hari Kamis, bertepatan dengan praktikum secara daring via Zoom. Adapun praktikum secara daring via Zoom tersebut selambat-lambatnya harus dihadiri oleh praktikan 5 menit sebelum pertemuan dimulai. Pertemuannya akan dilaksanakan pada setiap jam 1 siang. Semua praktikan wajib menampakkan diri selama praktikum berlangsung. Adapun di dalam via Zoom tersebut akan dilaksanakan presensi selama 2 kali, yakni presensi yang pertama tatkala di awal kali pertemuan, selambat-lambatnya 10 menit setelah praktikum dimulai, praktikan harus membubuhkan komentar yang bertuliskan nama lengkap dan NIM menggunakan akun pribadinya.
Presensi yang kedua akan dilaksanakan dengan cara memanggil nama praktikan dan harus dijawab menggunakan video dan suara. Nah, begitulah serangkaian kontrak belajar yang akan kita laksanakan selama 1 semester ini. Dengan berakhirnya kontrak belajar tersebut, maka berakhirlah pula video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa menjadi manfaat yang besar bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa praktikan hukum keluarga Islam dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nabil Nizam. Saya Adelia Safitri. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.